Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Ramadona. Saya merupakan mahasiswa dari Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Administrasi Bisnis Prodi Usaha Perjalanan Wisata. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai keimigrasian dan peraturan keimigrasian di Turki dan Dubai. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa itu imigrasi. Imigrasi adalah hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka tegaknya kedaulatan negara. Itu adalah menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Nah, jadi petugas imigrasi itu tugasnya untuk mengawasi keluar masuknya seseorang dari suatu negara ke negara lain. Nah, untuk mengunjungi suatu negara, kita perlu 2 dokumen, yaitu paspor dan visa. Paspor ini adalah identitas pribadi kita. Nah, jadi paspor ini ada 2 jenisnya. Ada paspor biasa dan ada e-paspor. Nah, kalau bedanya itu e-paspor itu di bagian bawahnya ada chip kecil. Chip kecil itu berisi data pribadi kita seperti yang ada di dalam paspor. Nah, keuntungan dari pengguna e-paspor ini, kita ada visa waiver atau bebas visa ke beberapa negara tertentu. Misalnya tuh Jepang. Nah, di harga pembuatan paspor biasa itu 350.000, sedangkan harga pembuatan visa e-paspor itu 650.000. Yang kedua ada visa. Nah, visa ini adalah bukti kita tuh diizinkan masuk ke suatu wilayah negara. Yang pertama, mengurus visa di Turki. Pengurusan visa di Turki itu ada 2 cara. Yang pertama menggunakan visa on arrival, yang kedua menggunakan e-visa. Pengurusan menggunakan visa on arrival, kita bisa langsung datang ke bandara yang ada di Istanbul, Turki. Kemudian kita akan lihat signboard yang mengarah ke bagian visa on arrival, kemudian antri di sana dan untuk mengurus visa on arrival. Biaya untuk pengurusan visa on arrival ini 35 US dollar, dan counter visa on arrival ini tidak menerima pembayaran menggunakan kartu kredit. Nah, sudah melakukan pembayaran tadi, nanti di dalam paspor kita akan ditempel stiker visa. Visa on arrival ini hanya berlaku 30 hari. Nah, yang kedua itu adalah mengurus e-visa. Nah, mengurus e-visa ini sangat mudah, tidak seperti negara-negara yang lain. Yang pertama, kita hanya harus mengunjungi website, yaitu www.evisa.gov.tr. Nah, saya saranin harus mengunjungi situs yang ini, soalnya banyak situs-situs resmi dengan situs-situs tidak resmi dengan tampilan yang sama, tapi harga pengurusannya itu bisa jauh lebih tinggi, lebih mahal, bisa 3 kali lipat atau 2 kali lipat dari harga yang ada di situs ini. Nah, situs ini merupakan situs yang resmi. Nah, caranya itu sangat mudah, yaitu apply, payment, dan download. Nah, yang pertama itu kan apply. Setelah kita buka website tadi kan kita akan pilih apply. Nah, kemudian akan diminta data asal kewarganegaraan dan waktu kedatangan. E-visa Turki berlaku untuk periode 180 hari dengan sekali kunjungan maksimal 30 hari di Turki, atau single entry. Nah, single entry ini kita tuh cuma bisa masuk 1 kali saja. Misalnya kita mau balik lagi ke Turki, kita harus buat visa yang baru. Nah, pembuatan e-visa Turki juga membutuhkan kelengkapan data seperti nama lengkap, nama ibu, tempat tanggal lahir, nomor paspor, masa berlaku paspor, nomor telepon. Yang selanjutnya ada konfirmasi. Nah, setelah data benar, maka konfirmasi akan dikirim melalui email kita. Nah, konfirmasi itu akan berisi formulir pembayaran. Nah, jadi kita tuh harus bayar dulu. Setelah melakukan pembayaran lagi, akan ada konfirmasi lagi dari email bahwa visa kita tuh sudah jadi, dan kemudian visa
kita itu bisa diunduh langsung. Nah, baru visa ini bisa kita tunjukkan di bandara yang ada di Indonesia maupun yang ada di Turki. Pembuatan biaya e-visa itu 25 US dollar atau setara dengan 360.000. Yang selanjutnya ada peraturan keimigrasian Turki. Nah, setiap warga negara yang akan menetap di Turki selama 30 hari diwajibkan untuk melaporkan dirinya ke KBRI Ankara ataupun KJRI Istanbul, baik secara online pada halaman website peduliwni.kemlu.go.id atau dengan mengunjungi KBRI atau Ankara atau KJRI Istanbul. Bagi mereka yang telah melaporkan diri dengan mengunjungi KBRI atau KJRI, dihimbau untuk melakukan lapor diri juga secara online. Nah, yang dokumen yang harus dipersiapkan itu yaitu mengisi formulir dengan huruf cetak. Yang kedua, KTP warga negara Indonesia. Yang ketiga, 1 buah pas foto ukuran paspor. Yang keempat, fotokopi izin tinggal. Yang kelima, untuk masyarakat dilengkapi dengan foto bukti nikah atau dokumen sejenisnya. Yang keenam, untuk mahasiswa lengkapi juga fotokopi kartu pelajar atau kartu mahasiswa. Untuk TKI dilengkapi dengan kontrak kerja dan data pemberi kerja. Kemudian ada 1 buah fotokopi paspor. Lapor diri tidak dikenakan biaya. Paspor WNI yang telah melaporkan dirinya akan dicap di halaman belakang sebagai tanda bukti lapor diri. Baiklah, yang selanjutnya adalah keimigrasian yang ada di Dubai. Nah, selanjutnya itu jenis-jenis visa. Jenis-jenis visa itu ada 4. Yang pertama, visa transit. Visa transit itu ada yang 48 jam dan yang ada yang 96 jam. Yang untuk 48 jam itu harga pembuatan visanya 10 US dollar, sedangkan yang untuk 96 jam itu harga pembuatannya 30 US dollar. Nah, kemudian ada visa layanan. Visa layanan ini berlakunya 14 hari biasanya untuk orang yang punya sponsor di negara tersebut. Yang ketiga ada visa turis. Visa turis itu ada yang 30 hari, ada yang 90 hari. Nah, yang 30 hari itu ada yang multiple entry dan single entry. Nah, yang single entry itu harga pembuatannya yaitu 90 dolar, sedangkan yang multiple entry itu 175 dolar. Nah, untuk yang 90 hari tadi ada yang single entry dan multiple entry juga. Yang single entry itu harga pembuatannya 190.000, sedangkan yang untuk multiple entry itu harga pembuatannya 460.000. Nah, ada juga beberapa dokumen yang kita perlukan saat mengunjungi negara tersebut. Nah, yang pertama yaitu foto berwarna pemohon. Yang kedua, salinan berwarna paspor pemohon. Paspor setidaknya berlaku 3 bulan sebelum masa paspor tersebut habis. Yang ketiga, formulir pemohon asli. Biasanya tersedia di semua kantor penjualan tiket Emirates. Bisa diakses dalam bahasa Arab ataupun Inggris, tergantung pada kebangsaan pemohon. Untuk formulir menggunakan bahasa Inggris ataupun bahasa Arab. Yang keempat, salinan tiket penerbangan. Nah, ada beberapa syarat dan aturan. Biaya visa harus dibayar setelah permohonan. Yang kedua, biaya tambahan pemrosesan visa berlaku. Yang ketiga, penumpang harus berpergian ke dan dari Dubai dengan penerbangan Emirates atau codeshare saja. Yang keempat, biaya visa tidak bisa dikembalikan. Yang kelima, tiket tidak bisa dikembalikan dananya jika bisa diterbitkan dan digunakan. Yang kelima, waktu pemrosesan bisa sekitar 3 hingga 4 hari kerja. Yang keenam, izin visa masuk Uni Emirat Arab tergantung pada persetujuan imigrasi. Yang ketujuh, semua visa berlaku untuk masuk ke Dubai selama 60 hari sejak tanggal penerbitan, kecuali visa 96 jam dan 48 jam
yang berlaku selama 30 hari sejak tanggal penerbitan.